Perkenalkan, nama saya Irvaniskia Utayan dari kelas manajemen 22B dengan NPM 224111153. Di sini saya akan mempresentasikan data populasi, sampel, dan penyajian data, yaitu tabel dan diagram. Dasar statistik. Yang pertama ada data, adalah informasi atau fakta yang dikumpulkan atau direkam dalam berbagai bentuk seperti angka, teks, atau gambar. Dua, populasi. Populasi adalah keseluruhan subjek atau elemen yang menjadi fokus analisis statistik. Yang ketiga ada sampel. Sampel adalah subset atau sebagian kecil dari populasi yang dipilih untuk mewakili populasi. Pengambilan sampel adalah langkah penting dalam statistik karena seringkali tidak praktis atau ekonomis untuk mengumpulkan data dari seluruh populasi. Yang keempat ada penyajian data. Penyajian data melibatkan cara mengorganisasi dan menyajikan data agar mudah dipahami. Jenis data. Data dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif, jenis data yang merujuk pada data bersifat deskriptif atau kualitatif. Ini berarti data kualitas menggambarkan karakteristik atau atribut tertentu dan biasanya tidak dapat diukur dalam angka. Data kuantitatif adalah data yang diukur dalam bentuk angka yang dapat diperlukan dalam operasi matematis. Data ini memberikan informasi tentang banyak atau seberapa banyak. Data kuantitatif dibagi menjadi data interval dan data rasio. Pentingnya populasi dan sampel. Populasi merujuk pada seluruh kelompok atau elemen yang menjadi fokus dalam studi statistik, dan pemahaman tentang populasi adalah landasan untuk membuat generalisasi yang kuat dan dapat diandalkan tentang karakteristik atau fenomena ada dalam populasi tersebut. Pengambilan sampel. Proses pengambilan sampel. Pengambilan sampel adalah proses pemilihan sekelompok elemen atau individu dari populasi yang akan digunakan untuk mewakili seluruh populasi. Contoh teknik pengambilan sampel. Ada teknik pengambilan sampel yaitu sampel acak sederhana, berstrata, dan berkelompok. Yang sederhana, dalam metode ini setiap elemen dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Yang berstrata dibagi menjadi beberapa strata dan kemudian sampel diambil secara acak dari masing-masing strata. Yang berkelompok, populasi dibagi menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil dan satu-satu beberapa kelompok dipilih secara acak atau menjadi sampel. Penyajian data, penggunaan tabel dan diagram dalam statistik. Penyajian data adalah cara untuk mengorganisir dan mengkomunikasikan data dengan cara yang mudah dipahami. Dalam statistik, tabel dan diagram adalah dua alat utama yang digunakan untuk tujuan ini. Tabel adalah tata letak berbasis teks yang digunakan untuk menyusun data dalam bentuk baris dan kolom, sementara diagram adalah representasi visual data. Jenis-jenis diagram. Diagram batang digunakan, ada diagram batang, ada diagram lingkaran, dan ada diagram garis. Yang pertama saya jelaskan diagram batang digunakan untuk menggambarkan data kualitatif atau kuantitatif dalam bentuk batang atau kolom vertikal. Yang diagram lingkaran menggambarkan proporsi data sebagai bagian dari keseluruhan. Diagram garis digunakan untuk menggambarkan tren perubahan dan seiring waktu. Mengapa penyajian data penting? Penyajian data
yang efektif membantu untuk audiens untuk lebih mudah memahami dan menafsirkan informasi. Ini juga membantu dalam merangkum data yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dan mudah dicerna. Jenis data. Jenis data, data nominal, jenis data yang digunakan untuk mengkategorikan atau mengelompokkan elemen dalam kategori yang berbeda tanpa adanya urutan atau ranking tertentu. Contoh nominalnya yaitu kelamin pria atau wanita, warna mata, atau merek mobil. Eh, Data nominal tidak memiliki urutan intrinsik dan hanya digunakan untuk mengelompokkan. Yang kedua ada data ordinal, itu menggolongkan elemen dalam kategori dengan urutan atau ranking tertentu, tetapi perbedaan antara kategori tersebut tidak bisa memiliki arti angka yang konstan. Contoh datanya adalah tingkat kepuasan, sangat puas, puas, tidak puas, atau kelas sosial tinggi, menengah, merendah. Meskipun ada urutan, selisih antara kategori-kategori ini tidak memiliki interpretasi yang baku. Lanjut, ada data interval, adalah jenis data yang memiliki urutan dan selisih antar nilai memiliki arti angka dan yang konstan. Selisih antara nilai-nilai ini memiliki interpretasi yang baku, tetapi tidak ada nilai nol yang benar-benar nol mutlak. Contoh data interval yaitu suhu dalam derajat Celcius di mana selisih 10 derajat Celcius dan 20 derajat Celcius adalah sama-sama dengan selisih antara 20 dan 30 Celcius, tapi nilai 0 Celcius tidak berarti tidak ada suhu sama sekali. Nah, data rasio jenis data yang memiliki urutan selisih antara nilai dengan interpretasi yang baku dan nilai nol yang merupakan nol mutlak. Dalam data rasio ini, nilai rasio berarti tidak ada suatu yang diukur. Contoh data rasio adalah tinggi badan dalam sentimeter, berat dalam kilogram, atau umur. Dalam kasus ini, nilai nol berarti tidak ada tinggi badan dan berat badan atau umur sama sekali. Kesimpulannya, data adalah inti dari segala hal. Pemahaman yang kuat tentang konsep-konsep data dasar seperti jenis-jenis data, pengambilan sampel, penyajian data adalah kunci untuk membuat keputusan yang baik dan menganalisis dunia yang semakin diperkaya dengan data. Dalam pengambilan keputusan yang berdasarkan data, pemahaman yang mendalam tentang data memberikan kita keunggulan dalam mengidentifikasi tren, memain pola, dan membuat prediksi yang lebih baik. Dengan kesadaran tentang jenis data yang kita hadapi, kita dapat memiliki alat analisis yang sesuai dan memanfaatkan data sebaik mungkin. Semua ini mengilhami kita untuk terus belajar dan menggali lebih dalam analisis statistik karena kemampuan ini memiliki implikasi yang luas dan dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan. Sekian dari saya, terima kasih.